Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Ibu mengharapkan anak-anakku semua tetap sehat dan terus bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Untuk mengawal kegiatan pembelajaran kita di pagi ini ya, kita berdoa dulu ya. Ibu mengharapkan untuk yang datang lebih awal itu yang memimpin doa. Coba siapa yang datang lebih awal? Ini. Oke, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ketua kelas adakah yang absen hari ini? Ada semua. Ya, bagus ada semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pagi ini ya. Nah, anak-anakku semua, apakah sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran pagi ini? Siap. Kalau sudah siap, tolong siapkan alat tulis menulis dan buku tema 4 di meja ya. Siapkan. Hari ini kita akan belajar tema 4 ya, tentang globalisasi. Tapi sebelumnya itu sudah menjelaskan tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Nah, siapa yang masih ingat ya? Penemu energi listrik. Ayo angkat tangan. Michael Faraday. Ya bagus, Michael Faraday. Nah, alat-alat apa yang menggunakan energi listrik? Ayo. HP, televisi, Ah. silat, Apa lagi? video. Oke, jadi itu ya, ada HP, ada televisi, ada komputer, ada radio. Masih banyak lagi ya. Nah, sekarang HP, televisi, dan radio itu merupakan alat yang digunakan untuk apa? Ayo. Komunikasi dan informasi. Ya, digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi. Coba berikan aplaus dulu buat si kalian. Anak-anakku, informasi dan komunikasi dewasa ini ya, era globalisasi ini berkembang sangat pesat ya. Berbagai macam informasi yang ada di luar negeri cepat sekali kita ketahui ya, baik itu melalui berita di televisi ataupun bisa kita akses lewat internet ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini muatan pelajarannya ada IPS, ada bahasa Indonesia, ada IPA. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya, setelah anak-anakku semua belajar, ibu mengharapkan anak-anakku ya, setelah mengamati gambar, anak-anakku mampu menganalisis pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan dengan mengedepankan cinta tanah air. Yang berikut, anak-anakku mampu mengkomunikasikan pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan dengan mengedepankan sikap cinta tanah air. Yang berikut, mampu menganalisis konversi energi listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang berikut, mampu menelaah energi listrik dan perubahannya menggunakan kosakata baku dan bahasa yang luhur. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Ibu mengharapkan agar anak-anakku memperhatikan penjelasan ibu ya, karena dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan berdiskusi, kemudian ibu akan memberikan evaluasi di akhir nanti. Ibu mengharapkan anak-anakku semua mendapatkan
nilai yang bagus ya. Anak-anakku paham? Paham. Ini kita berada di era globalisasi ya. Kata globalisasi tidak asing lagi bagi kita. Ya, globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia dan sasi itu merujuk pada perubahan. Jadi globalisasi adalah perubahan mendunia, ya, di mana terjadi suatu proses manusia terbuka, saling bergantung satu sama lainnya seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak, ya. Nah, sekarang perhatikan video yang akan Ibu putar ya, mengenai pengaruh globalisasi. Sedangkan pengaruh negatif gaya hidup mewah dan konsumtif atau hoax. Yang keluar dari sejarah makanan. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan tentang selera. Selain karena adanya perubahan selera, banyak orang menganggap bahwa makanan lain tampak lebih kekinian dibandingkan makanan tradisional. Sedangkan dari segi pakaian, globalisasi membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian seperti tren, pakaian berdunia sekali. Kita dapat memakai jenis pakaian yang sama dengan orang-orang di belahan dunia. Di bagian komunikasi, kemajuan komunikasi membuat kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang untuk berkomunikasi. Kemudian diberikan teknologi komunikasi membuat kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan siapa saja dan kapan saja. Kemudian di bidang transportasi, pengaruhnya dari segi positif, yaitu perpindahan arus barang dan masyarakat dilakukan dengan mudah. Sedangkan dampak negatifnya, lalu lintas semakin macet. Jadi anak-anakku semua sudah melihat dan menyimak tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupannya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, sekarang perhatikan gambar yang sudah ibu siapkan ini, yang ada di papan tulis ini. Ini perhatikan, ini gambar apa? Batik berasal dari negara Indonesia. Kemudian ini gambar Susu. berasal dari negara ya Selandia Baru. Ini Karpet. ya karpet berasal
listrik. Namun sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan tentang teks eksplanasi ya. Coba siapa yang masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi? Ayo. Oke, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi peristiwa alam yang terjadi di lingkungan kita dengan prinsip sebab akibat. Ya, bagus sekali ya. Coba berikan aplaus dulu. Jadi, oke cukup. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa alam ya dan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita dengan menggunakan prinsip sebab akibat. Nah, dalam teks eksplanasi ini ada 3 bagian ya. Pendahuluan ya yang berisi tentang topik masalah, kemudian ada isi ya, ada isi dan ada kesimpulan. Nah, jadi itu teks eksplanasi ya. Nah, sekarang perhatikan halaman 6. Ini ada sebuah teks ya, menghasilkan energi listrik. Ini perhatikan ya, gambar di depan ini adalah gambar. Ini perhatikan gambar apa ini? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, gambar pembangkit listrik tenaga air. Ya, dalam teks ini menceritakan proses ya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi listrik di era globalisasi ini sangat bermanfaat ya, karena produk-produk dari globalisasi ini menggunakan energi listrik ya. Contohnya seperti ini ya, seperti laptop. Laptop ini akan hidup ketika ada listrik ya. Ini dicas menggunakan energi listrik ya. Jadi itu ya. Kemudian HP kamu itu bisa hidup karena adanya sumber energi listrik. Jadi inilah penggunaan daripada energi listrik ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya terjadi sampai ada energi listrik? Ini perhatikan gambar ya. Ini adalah gambar PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Perhatikan ada nomor-nomornya. Kamu bisa lihat di halaman 6 gambarnya itu, kamu perhatikan ya. Jadi ini adalah air ya, air di waduk. Jadi air di waduk ini nomor 1, masuk melalui pintu ini nomor 2. Masuk melalui pintu ya nomor 2 yang diatur oleh kartu pengaman. Ini nomor 3, ini kartu pengaman ya. Air kemudian masuk melalui tangki ya, tangki pengaman.
air ya, sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Paham anak-anak? Nah, ya, di daerah pedesaan yang biasanya tidak mampu dialiri oleh aliran listrik dari pemerintah, biasanya mereka menggunakan energi alternatif seperti dari sungai atau air terjun untuk membuat pembangkit tenaga listrik ya, dalam skala kecil yang hanya khusus mampu menghasilkan energi listrik yang mampu mengaliri di sekitar lingkungannya ya. Nah, pembangkit energi listrik ini namanya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya, dan proses kerjanya pun sama dengan pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi di dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu ada dua komponen yang ada di dalamnya ya, sama dengan di PLTA, yaitu ada turbin dan ada generator ya. Turbin itu menghasilkan energi gerak ya, mengubah energi potensial air menjadi energi gerak ya, atau biasa disebut dengan energi mekanik. Kemudian generator ini mengubah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik ya. Nanti sudah diubah dan generator kalau dalam PLTA itu melalui saluran transmisi bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk ya. Jadi itulah sumber energi listrik kita ya. Nah, selain memanfaatkan air, ada juga sumber listrik ya, sumber energi listrik yang bisa memanfaatkan energi seperti angin, ada uap dan ada panas bumi ya, yang bisa digunakan untuk sumber-sumber energi listrik. Oke, nah sekarang anak-anak sudah paham dengan penjelasan ibu atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silahkan bentuk kelompok ya. Ibu akan membagi dua kelompok ya. Kelompoknya ini ya, jadi dua laki-laki dan dua perempuan. Jadi dua kelompok saja ibu bentuk ya. Ayo silakan. Yang ini dengan kau dua masuk kelompok satu dan ini kelompok dua. Akan ada RKPD yang akan ibu berikan ya. Kemudian di RKPD ini anak-anakku semua bisa mencari jawabannya baik melalui buku tema ya, ataupun bisa diakses dengan internet ya. Jadi silakan menggunakan HP untuk mengakses internet mencari jawaban yang ada di LKPD. Saya silakan. Ibu berikan waktu ya, ibu berikan waktu untuk mengerjakan LKPD, tolong didiskusikan ya. Kemudian kamu lihat jawabannya itu ada di buku tema dan bisa ditambah dengan diakses melalui internet ya. Silakan aktifkan data sekarang, kemudian silakan mengakses ya. Ini perhatikan soalnya mengenai proses kerja dari PLTNH ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, itu bisa kamu akses melalui internet ya.
kamu bisa cari referensinya ya melalui internet. Ayo silakan bekerja, silakan berdiskusi, gunakan waktu sebaik mungkin ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, sekarang sudah waktunya untuk mempresentasikan. Jadi Ibu berikan kesempatan untuk kelompok ya mempresentasikan, masing-masing diwakili oleh ketua kelompoknya. Jadi silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, ayo. Coba berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ayo berikan aplaus. Silakan. Paragraf 1 topik masalah. Pertemuan antara luar negeri dan berbagai negara ASEAN. Hotel Masalinda. Paragraf 2 titik yang jelas. Cara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mamuju. Paragraf 3. Berkat angklung Bu Hillary Clinton menjadi duta Indonesia. Proses pembangkit listrik tenaga di Pulau Hidro memanfaatkan aliran air dengan jarak ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air. Irigasi sungai air terjun aliran air akan memutar poros putih sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Bentuk kerjasama: 1. Kegiatan SEA Games. 2. Kongres Pemuda ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia. Peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Oke, bagus ya. Coba, oke silakan kembali ke tempat. Coba sekarang untuk perwakilan kelompok 2 maju di depan. Paragraf 1 topik masalah. Pertemuan menteri dan berbagai negara termasuk dari negara ASEAN di Hotel Nusa Indah. Paragraf 2. Acara puncak adalah menampilkan angklung interaktif oleh Saung Mamuju. Berkat angklung menjadi duta Indonesia. Proses pembangkit listrik tenaga memanfaatkan Nah, semua sudah berdiskusi ya. Kemudian setiap perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi semua jawabannya itu sudah benar ya. Ibu akan lebih memberikan penguatan ya mengenai jawaban. Yang paragraf pertama pada teks eksplanasi itu pertemuan Menteri Luar Negeri dari berbagai negara termasuk dari negara ASEAN di Hotel Nusa Indah ya. Yang berikut paragraf kedua, acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mamuju. Kemudian kesimpulannya, berkat angklung
Indonesia. Yang berikut ya, proses pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pemanfaatan aliran air dengan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air dan irigasi ya, sungai atau air terjun. Aliran air akan memutar poros fluid sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Kemudian bentuk kerjasama ya, ASEAN ya, atau kerjasama dalam kultural community. Kemudian kegiatan SEA Games, ada Kongres Pemuda ASEAN. Yang berikut peranan Indonesia ya, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Kemudian ada pertukaran belajar. Jadi itulah jawaban dari RKPD ya. Nah, sekarang coba berikan aplaus semua. Kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini secara bersama-sama ya. Nah, anak-anakku, coba apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, bagus. Globalisasi adalah proses mendunia ya, suatu proses yang menyebabkan manusia saling terbuka dan berhubungan satu sama lain ya, saling tergantung satu sama lain tanpa mengenal batas ya, waktu dan jarak ya. Nah, globalisasi ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi di bidang ya, di bidang komunikasi, informasi dan transportasi ya. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya globalisasi ya. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, beragam berita yang ada di luar bisa kita cepat ketahui ya. Kejadiannya di Indonesia melalui televisi ataupun bisa kita akses melalui internet ya. Kemudian dengan adanya kemajuan transportasi ya, beragam produk-produk yang ada di luar negeri itu bisa kita nikmati di Indonesia, dan produk-produk yang ada di Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat luar negeri. Yang berikut teks eksplanasi. Coba apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang apa? Berisi peristiwa alam Ya, yang terjadi di lingkungan kita dengan prinsip sebab. ya bagus. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan peristiwa alam sosial ya yang terjadi di lingkungan kita dengan sebab prinsip akibat. Ya, dengan prinsip sebab akibat. Ya, itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari tiga bagian. Ada pendahuluan ya, kemudian ada isi dan ada kesimpulan. Nah, dalam teks eksplanasi ini ada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagian-bagian pembangkit listrik tenaga air itu ada tiga ya. Ada waduk ya, waduk itu tempat untuk menampung air ya, menampung air yang menghasilkan potensial air ya, energi potensial. Kemudian ada turbin menghasilkan energi gerak atau energi mekanik. Kemudian ada generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya. Nah, kemudian ada, setelah mengenal PLTA, ada juga PLTMH ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi perbedaan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di mana ya? Pembangkit listrik tenaga air itu menghasilkan listrik dalam skala yang besar ya, dalam jumlah yang besar, yang bisa mengalirkan energi listrik melalui saluran transmisi ke rumah penduduk di berbagai wilayah. Kemudian pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu menghasilkan energi listrik dalam skala kecil ya, yang hanya menghasilkan energi listrik untuk masyarakat yang ada di
Jadi inilah yang dimaksud dengan globalisasi ya. Kemudian dalam globalisasi ini ada pengaruh positif dan negatif ya. Negatif buat kita. Jadi ibu mengharapkan anak-anakku semua itu memilah dan memilih yang diambil adalah dampak positifnya. Misalnya kemajuan teknologi informasi ya, dengan adanya HP, ibu minta itu HP digunakan dengan semaksimal ya. HP digunakan sebagai sumber belajar. Jangan mengakses situs-situs porno yang bisa merusak akhlak anak-anakku semua ya, bisa merusak masa depan ya. Jadi gunakan semua fasilitas yang ada di globalisasi ini ya untuk hal-hal yang positif yang bisa mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Jadi anak-anakku pada pembelajaran ini, anak-anakku apakah merasa senang? Senang. Ya, ada pengalaman yang didapat? Ya. Mengenai materi apa? Materi globalisasi. Jadi anak-anakku semua sudah paham? Paham. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau sudah paham sekarang ibu akan memberikan evaluasi ya. Ibu akan menilai terhadap capaian kalian ya. Nah, ibu akan membagikan evaluasi. Evaluasi ini hanya terdiri dari 10 soal dalam bentuk pilihan ganda ya. Ibu berikan waktu 7 menit saja ya untuk mengerjakan evaluasi. Ya, silahkan dikerjakan. Apabila ada soal yang sulit dibaca, tolong pada ibu ya. Silakan bekerja. Jangan ada yang saling mencontek ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Ibu mengharapkan agar pelajaran hari ini ya tolong diulangi kembali di rumah, dipelajari lagi ya. Dan ibu mengharapkan agar anak-anakku semua tetap menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dengan selalu menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker ya untuk mencegah penyebaran ya COVID-19. Jadi ibu mengharapkan anak-anak semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di akhir pembelajaran ini marilah kita berdoa ya, berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Jadi demikian dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa esok hari di materi yang sama ya, namun pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.